Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Imamatut Ta'lima dari Prodi PGMI UINSA. Hari ini kita akan belajar tentang tahrij hadis. Apa sih tahrij hadis itu? Simak terus ya. Happy watching. Tahrij menurut bahasa berasal dari kata kharaja yakhruju tahrij, yang artinya nampak dari tempatnya. Kata tahrij juga bisa bermakna istinbat, menggali atau mengeluarkan, tadrib, pembiasaan atau latihan, taujih, penjelasan, ibras, mengeluarkan, dan izhar, melahirkan. Sedangkan secara istilah dalam ilmu hadis, tahrij bermakna upaya untuk mengetahui sumber kitab utama suatu hadis, menelusuri dan menilai rangkaian silsilah para periwayat hadis tersebut, menjelaskan tingkatannya serta mempertimbangkan apakah hadis tersebut dapat dijadikan dalil atau tidak. Menurut Mahmud At-Tohan, tahrij hadis adalah sebuah usaha untuk menunjukkan letak asal suatu hadis pada sumber-sumbernya yang asli, yang mana di dalamnya telah dicantumkan sanadnya secara lengkap, serta menjelaskan kualitas hadis tersebut apabila memang dibutuhkan. Berikut ini adalah tujuan tahrij hadis. Yang pertama adalah mengetahui asal-usul riwayat suatu hadis. Yang kedua, mengetahui jumlah sanad hadis. Dan yang ketiga, mengetahui jumlah perawi yang terlibat dalam periwayatan suatu hadis. Tujuan tahrij hadis yang selanjutnya adalah mengetahui adanya syahid atau muttabi' pada sanad hadis, mengetahui kualitas sanad suatu hadis, dan yang terakhir adalah mengetahui kualitas suatu hadis, apakah itu hadis hasan, dhaif, maupun sahih. Manfaat tahrij hadis: 1. Mengetahui sumber-sumber hadis dan ulama yang meriwayatkannya. 2. Menghilangkan pencampuran periwayatan. 3. Memperjelas keadaan sanad suatu hadis. Dan yang keempat, membedakan hadis yang diriwayatkan secara lafzi dan juga maknawi. Manfaat tahrij hadis yang kelima adalah memperjelas hukum suatu hadis dengan banyaknya periwayatan yang diperoleh. Kemudian yang terakhir adalah memperjelas identitas perawi yang disamarkan identitasnya melalui perbandingan dari beberapa periwayatan hadis. Menurut Anton Athaillah, sejarah adanya tahrij hadis sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, sang pembawa risalah, sehingga segala sesuatu itu sangat berpeluang dianggap bernilai risalah. Adanya kepastian bahwa memang betul hal tersebut berasal dari sang pembawa risalah tadi, itulah yang menyebabkan hadis perlu diteliti. Yang kedua, hadis tidak sempat dibukukan seperti halnya Al-Quran, sehingga untuk menjamin keautentikannya, diperlukanlah cara-cara tertentu yang kemudian dikenal dengan nama tahrij. Secara empirik, periwayatan hadis berlangsung dengan menggunakan dua cara, yaitu riwayat hadis bi al-lafzi dan riwayat hadis bi al-makna. Dalam perbedaan redaksi tersebut bisa jadi terdapat kesamaan makna, namun tidak menutup kemungkinan terdapat pula perbedaan makna yang ditangkap perawi berikutnya. Yang keempat, ketika sampai pada tahap kodifikasi, banyak hadis yang tidak sempat diteliti oleh para mudawwinya, sehingga banyak hadis yang tidak diketahui kepastian kualitasnya, apakah hadis tersebut sahih, hasan, maupun dhaif. Yang terakhir, hadis yang tidak diketahui kepastian kualitasnya tersebut tampak sudah terlanjur dibaca, dipahami, dan dikutip oleh generasi selanjutnya, sehingga risalah itu pun tampak tercampur antara hadis yang diketahui kepastian kualitasnya dan yang tidak. Metode tahrij hadis. 1. Tahrij melalui lafadz dalam matan hadis. Dalam penggunaannya, metode ini tergantung pada lafadz-lafadz yang ada di dalam matan hadis. Nantinya, lafadz yang ditemukan ada kalanya berupa isim maupun fi'il. Yang kedua, tahrij hadis melalui lafadz pertama dalam matan hadis. Dalam prakteknya, metode ini tergantung dari lafadz pertama pada matan hadis. Metode ini juga mengodifikasikan lafal pertama dari setiap hadis
sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. 3. Tahrij hadis melalui periwayat pertama. Metode ini berlandaskan pada perawi pertama suatu hadis. Para penyusun kitab-kitab tahrij dengan menggunakan metode ini mencantumkan hadis-hadisnya sesuai dengan nama perawi pertamanya. Tahrij hadis melalui tema hadis. Metode ini didasarkan terhadap pengenalan tema dari suatu hadis yang akan diteliti. Metode ini hanya akan efektif apabila dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tema dari suatu hadis. 5. Tahrij hadis melalui kualitas hadis. Pada metode ini, penelitian hadis berawal dari pengetahuan akan klasifikasi dari kualitas suatu hadis. Metode ini sangat membantu dalam proses pencarian hadis berdasarkan pada status hadis, seperti hadis qudsi dan juga hadis mursal. Prinsip dasar tahrij hadis. 1. Tahrij bersifat mandiri, dalam artian kajian dilakukan pada satu sanad periwayatan, dan penilaian diberikan pada sanad yang dikaji tanpa harus meneliti seluruh sanad yang ada. 2. Sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditahrij dipaparkan, misalnya penilaian ulama atas kualitas hadis tersebut, ketersambungan sanadnya, sanad lain yang menguatkan atau justru yang matanya bertolak belakang dengan hadis yang ditahrij, dan penyebab kedhaifan suatu hadis. Yang ketiga, sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari satu orang sahabat. Namun, jika perawi sahabatnya tidak ditentukan, maka kita dapat memilih dan menentukan hadis mana saja yang akan ditahrij. 4. Dalam penahrijan perlu diperhatikan substansi matan hadis, variasi redaksional matan jika lebih dari satu riwayat, kajian atas sanad berupa biografi dan kualitas perawi, kajian waktu dan tempat masing-masing perawi, serta keunikan ungkapan perawi dalam meriwayatkan hadis. Yang kelima, tahrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat, sehingga penilaian diberikan kepada riwayat tersebut. Maka ungkapan yang diberikan adalah bahwa hadis ini sahih sanadnya, atau hadis ini dhaif sanadnya. Yang keenam, penilaian terhadap seorang rawi merupakan ijtihad yang didasarkan data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi. Penggunaan kaidah jar wa ta'dil dengan proporsional dapat membantu kita dalam menentukan kualitas seorang rawi. Yang terakhir adalah standar masing-masing ulama jar wa ta'dil dalam menilai seorang perawi berbeda, sehingga perlu menelusuri lebih jauh ketika terjadi perbedaan pendapat terkait kualitas seorang perawi. Cara pelaksanaan tahrij. 1. At-tawfiq adalah penelusuran, penukilan, dan pengutipan hadis dari al-masadir al-asliyah, baik dari kitab musannaf, kitab musnad, sunan dan sahih, atau kitab lainnya yang mengoreksi hadis secara lengkap rawi, sanad, dan matannya. Yang kedua, tashih. Tashih adalah menentukan kualitas hadis dengan menilai rawi, sanad, dan juga matan menurut kriteria kesahihannya dengan menggunakan kaidah diroyah. Yang terakhir adalah iktibar. Iktibar adalah penentuan kualitas hadis atas dasar petunjuk, baik dari jenis kitabnya, dari penjelasan kitab syarah, dan pembahasan kitab ilmu, apalagi yang bersifat muqarronah. Kitab Pedoman Tahrij Hadis, Usul al-Tafrij bi Usul al-Tahrij oleh Ahmad ibnu Muhammad, Usul al-Tahrij wa Dirasat al-Asanid oleh Muhammad al-Tohan, Turuqu al-Tahrij Hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karya Abu Muhammad al-Mahdi. Kitab Kamus atau Mu'jam Hadis, Al-Mu'jam al-Mufahraj bi Al-Fas al-Hadis al-Nabawi oleh Al-Jinazi, Al-Jami' as-Shahir karya Jalaluddin Abdurrahman, Miftahus Shahihain karya Muhammad Syarif bin Mustafa At-Tauqiyah.
Kitab biografi perawi Al-Isobah fi Tamyiz As-Sohaba karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Jar wa Al-Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim, Al-Ta'rif Rijal Al-Mutawatta karya Muhammad Ibnu Yahya. Langkah-langkah tahrij hadis. 1. Mengetahui lafaz awal matan. 2. Mengetahui salah satu lafaz dari matan. 3. Konsultasi ke kamus hadis. 4. Menulis hadis yang ditemukan beserta sanadnya. Dan yang kelima, melakukan iktibar. Langkah-langkah selanjutnya adalah menyusun skema sanad, meneliti sejarah perawi, analisa kualitas dan kuantitas sanad, dan yang terakhir adalah menyimpulkan hasil tahrij dan penelitian. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum